alat pemuas kebutuhan. Masalah ekonomi adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Selanjutnya yakni kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Sementara keinginan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya yakni macam-macam kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Contohnya, pangan, sandang, dan papan. Yang kedua yakni kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer. Contohnya, telepon, angkutan umum, dan lain-lain. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah, contohnya mobil mewah, kapal pesiar, dan lain-lain. Selanjutnya yakni macam-macam kebutuhan berdasarkan waktunya. Yang pertama yaitu kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang mana harus dipenuhi sekarang juga. Contohnya obat untuk orang sakit. Yang kedua yakni kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya tabungan. Selanjutnya yakni macam-macam kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama yakni kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan jasmani atau fisik. Contohnya makan, berolahraga, dan beristirahat. Yang kedua yaitu kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang bersifat rohani yang berhubungan dengan jiwa manusia. Contohnya yakni beribadah menurut agamanya, bersosialisasi, rekreasi, dan hiburan. Selanjutnya yakni macam-macam kebutuhan berdasarkan subjeknya. Yakni yang pertama kebutuhan individu, yaitu kebutuhan perseorangan atau individu. Contohnya adalah kebutuhan akan alat bantu dengar, kacamata, dan kursi roda. Yang kedua yakni kebutuhan kolektif, yaitu kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Contohnya kebutuhan akan jalan raya, rumah sakit, dan sekolah. Selanjutnya mengenai alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia sering juga disebut barang. Barang dapat berupa benda dan jasa. Selanjutnya yakni jenis-jenis barang menurut cara memperolehnya. Yang pertama yakni barang ekonomi, yakni barang pemuas kebutuhan yang memperolehnya memerlukan sejumlah pengorbanan tertentu yang biasanya berupa uang. Contohnya makanan, pakaian, dan perhiasan. Yang kedua yakni barang bebas, barang pemuas kebutuhan yang tersedia hampir tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita tidak membutuhkan pengorbanan dan dapat mengambilnya begitu saja di alam. Contohnya udara untuk bernafas, pasir di padang pasir, dan es di kutub. Selanjutnya mengenai jenis-jenis barang menurut kegunaannya. Yang pertama yakni barang konsumsi, yakni barang siap pakai karena manfaatnya langsung dapat diambil. Contohnya makanan, minuman, pakaian. Yang kedua, barang produksi adalah jenis barang yang berguna untuk menghasilkan barang lain atau barang modal. Contohnya mesin jahit, cangkul, dan stetoskop. Selanjutnya mengenai jenis-jenis barang menurut proses produksinya. Yang pertama yakni barang mentah atau bahan baku, yakni bahan dasar untuk membuat barang lain. Barang ini sama sekali belum mengalami proses pengolahan, misalnya kapas, kayu, dan hasil tambang. Yang kedua yakni barang setengah jadi, yakni barang yang telah melalui proses pengolahan tapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena belum menjadi produk akhir. Contohnya kain untuk membuat pakaian, besi untuk membuat pisau, dan terigu untuk membuat kue. Selanjutnya yakni barang jadi, merupakan produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai menjadi barang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya yakni jenis-jenis barang menurut hubungannya dengan barang lain. Yang pertama yakni barang substitusi, yaitu barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contohnya gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Yang kedua yakni barang komplementer, yakni barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda yang lain. Contohnya yaitu mobil dengan bensin dan jarum dengan benang. Selanjutnya yakni barang menurut kegunaannya. Yang pertama, kegunaan bahan dasar, artinya
Suatu barang dirasakan kegunaannya karena memiliki bahan dasar tertentu. Misalnya, pasir kuarsa berguna karena mengandung bahan dasar untuk pembuatan kaca. Yang kedua yakni kegunaan bentuk. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi karena perubahan bentuk. Misalnya, kegunaan sebatang kayu akan meningkat setelah diubah bentuknya menjadi kursi. Yang ketiga, kegunaan waktu. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya, jas hujan berguna pada saat musim hujan. Yang keempat, kegunaan tempat. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada tempat yang tepat. Misalnya, perahu berguna ketika berada di lautan. Yang kelima, kegunaan kepemilikan. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika barang pada pemilik yang tepat. Misalnya, jala lebih berguna bagi seorang nelayan daripada bagi seorang dokter.